Salam jumpa dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita hari ini. Renungan kita terambil dari Mazmur pasal 10 ayatnya yang pertama. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Berani bertanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini berisi dua pertanyaan yang diajukan oleh pemazmur kepada Tuhan. Pertanyaan yang pertama, dia bertanya mengapa Tuhan berdiri jauh darinya. Dan yang kedua, dia bertanya mengapa Tuhan bersembunyi darinya. Kedua pertanyaan ini muncul karena adanya perasaan aneh dari pemazmur bahwa ketika dia berada di dalam masa-masa kesesakan, ketika dia berada dalam pergumulan-pergumulan hidupnya dan dia tidak melihat akan datangnya pertolongan yang daripada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan sedang melihat apa yang dialaminya. Dia tahu bahwa Tuhan sedang memperhatikan segala sesuatu yang terjadi. Tetapi mengapa pertolongan Tuhan tidak juga kunjung datang kepadanya? Karena itu dia datang, dia memberanikan dirinya untuk datang bertanya kepada Tuhan. Karena itu dia memberanikan diri untuk datang dengan segala kejujurannya, dia datang bertanya kepada Tuhan. Kenapa Daud memberanikan diri untuk datang dan bertanya kepada Tuhan? Karena dia sangat kenal dekat siapa Allah itu. Karena dia tahu persis siapa Allah yang dia imani dan dia percayai. Karena itu di dalam masa-masa kesesakan, ketika dia belum juga mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan, dia memberanikan diri untuk datang bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama pun terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam perjalanan hidup ini yang penuh dengan pergumulan, ketika kita berada di dalam masa-masa kesesakan, tentu ada banyak pertanyaan yang selalu kita ajukan kepada Tuhan. Kita datang memberanikan diri bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Tuhan, mengapa saya bisa berada di dalam situasi-situasi seperti ini? Tuhan, kenapa saya sudah rutin, saya setia, saya tekun berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saya ini kepada Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan belum juga datang? Mengapa Tuhan belum menjawab doa-doa saya? Mengapa Tuhan belum juga meluputkan saya dari masa-masa kesesakan seperti ini? Ada sekian banyak pertanyaan demi pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan. Dengan penuh kejujuran, dengan penuh kerendahan hati kita datang dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita belajar dua hal. Yang pertama adalah selalulah bawa beban kita kepada Tuhan melalui pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ketika kita ajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan, kita akan mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Dan itu juga yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Bawalah segala pergumulan kita kepada Tuhan. Utarakanlah apa yang menjadi harapan-harapan kita kepada Tuhan. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberikan kelegaan bagi kita. Tuhanlah yang akan memberikan ketenangan batin bagi kita. Hal yang kedua yang akan kita pelajari dari ayat ini adalah bahwa selalulah bertanya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, kita pertanyakan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita bertanya bagaimana solusi agar kita tetap kuat bertahan di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, agar kita bisa mendapatkan jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan yang kita alami. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan Raja Daud.
Salah satu contoh kita bisa lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal 23 ayatnya yang kedua. Ketika Daud dengan tentara-tentaranya akan berperang melawan bangsa Filistin, dia selalu datang dan bertanya kepada Tuhan, apakah kami boleh maju berperang melawan bangsa Filistin? Apakah saya dengan pasukan-pasukan saya boleh maju berperang terhadap bangsa Filistin? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini kiranya memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Janganlah segan-segan kita datang bertanya kepada Tuhan. Janganlah segan-segan membawa diri kita datang menanyakan kepada Tuhan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan selalu senantiasa bersedia mendengar akan pertanyaan-pertanyaan kita dan Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh memberanikan diri kami untuk selalu datang bertanya dalam doa-doa kami kepada Tuhan segala sesuatu terkait dengan kehidupan kami. Baik itu terkait dengan pergumulan-pergumulan hidup kami, bahkan terkait dengan apapun yang harus kami kerjakan dan apapun yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan menolong kami melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.